Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT tahun 2024. Sebelum dimulai, ada baiknya kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Gimana? Udah siap? Ayo kita mulai! Oke, teman-teman, kita mulai masuk ke soal yang pertama ya. Di sini ada koordinat titik-titik sudut segitiga PQR adalah P berada pada koordinat 2,4. Oke, kemudian titik Q berada pada koordinat 2,6. Dan R berada pada koordinat 4,Y. Ya, jadi koordinat dari R-nya ini masih belum jelas karena nilai Y-nya masih dalam bentuk huruf gitu ya, masih belum jelas. Apakah garis L yang melalui titik 0,0 dengan gradien M memotong segitiga PQR? Oke, kita nanya nih, apakah garis L-nya itu memotong nggak sih segitiga PQR tersebut? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, Y berada pada selang 8-16 dan M lebih dari 0, atau M-nya itu positif. Oke, Sobat Bima, jadi kita di sini mau gambar segitiga PQR terlebih dahulu, biar jelas nih soalnya ya. Jadi kita gambar dulu di dalam kartesian ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, titik P ada di mana? Di 2,4, kita kira-kira aja nih. Ini misalkan 2, terus ini adalah 4 misalkan ya. Ketinggiannya 4 di sini. Jadi ini adalah titik P. Kemudian titik Q di 2,6. 2,6 misalkan di sini. Tulis aja dulu. Oke, ini adalah titik Q. Oke, R itu berada pada apsis 4. Jadi 4 itu kira-kira apsisnya di sini. Nah, kan karena Y-nya nggak tahu kan. Jadi kita masih mengira-ngira nih. Si Y-nya itu tuh berada pada garis putus-putus yang panjang ini nih. Masih nggak jelas kan. Kalau misalkan Y-nya 6, berarti dia di sini. Oke, kalau Y-nya 6. Cuman ini masih kita belum tahu ya. Kemudian garis L itu garis yang melalui titik 0,0. Yang namanya garis itu persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana konstanta itu adalah di mana dia memotong sumbu Y. Dia memotong sumbu Y di 0. Karena ketika memotong sumbu Y, apsisnya 0 kan. Jadi kalau dia memotong di Y sama dengan 0, atau melewati 0,0, berarti C-nya adalah 0. Jadi persamaan garis L itu adalah Y sama dengan MX saja. Oke. Nah, jika diketahui di pernyataan pertama ini, Y-nya itu di antara 8 sampai 16. Misalkan gitu. 8 itu di mana sih? 8 itu di sini ya, misalkan ya. Ini 8, 16 itu misalkan jauh banget nih. Misalkan di sini aja deh. Ya, jauh sekali nih. Oke, jadi ketinggian dari R itu berada di antara 8 sampai 16. Jadi dia di sini, entah di sana gitu ya. Pokoknya dia di sini aja. Oke, kita masih nggak tahu. Oke, jadi garis edar dari R itu tuh bisa di sini. Kemudian jika M itu positif, apakah kita bisa memastikan bahwa garis L itu memotong segitiga atau tidak? Jadi kalau M itu positif, itu berarti dia fungsi naik ya. Gambar garisnya tuh gini. Tapi kalau misalkan gradiennya itu negatif, gambarnya tuh kayak gini kira-kira. Oke, dia fungsi turun namanya ya, kalau gradiennya negatif. Jadi dia fungsi naik. Kalau fungsi naik, dia kan bisa aja kita gambar kayak gini kan. Artinya kalau segitiganya, ini R-nya di sini misalkan ya. Kayak kita buat segitiga seperti ini, artinya nggak memotong. Garis L itu tidak memotong. Tapi bisa juga M-nya itu kita buat sedemikian rupa sehingga begini. Nah, gitu ya misalkan ya. Artinya memotong. Memotong segitiga. Jadi jawabannya kalau hanya pernyataan satu saja, garis L itu bisa memotong, bisa juga tidak memotong ya. Jadi tidak cukup hanya dengan pernyataan satu saja. Oke. Sekarang kita cek bagaimana dengan kondisi pernyataan kedua. Oke, kita coba lihat bahwa Y-nya itu
atau ketinggian dari R-nya itu dari min 4 sampai dengan 12. 12 itu kira-kira di sini lah ya. Misalkan ini adalah ketinggian 12, min 4 itu di sini. Jadi si R-nya itu, garis edarnya itu di antara sini atau sini deh. Nah, itu terserah deh mau di mana. Oke, dan M-nya itu kurang dari 2. Artinya M-nya itu bisa positif, bisa juga negatif. Jadi misalkan R-nya di sini. Oke, kemudian nilai dari M-nya misalkan adalah seperti ini ya. Artinya memotong kan. Oke, karena ini M-nya kurang dari 2. Misalkan M-nya berapa? M-nya 1 ya, misalkan aja nih. Artinya memotong. Tapi gimana kalau M-nya itu negatif? M-nya negatif, artinya dia fungsi turun, seperti ini misalkan, tapi R-nya itu di sini. Gitu ya. Nggak memotong. Artinya dengan pernyataan 2 saja, belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Apakah dia pasti memotong atau pasti tidak memotong gitu. Oke, sekarang kita akan menggunakan kedua pernyataan tersebut. Tapi kita harus intercept dulu nih, kita harus cari irisannya antara yang ini sama yang ini dulu, kalau keduanya mau dipakai. Gitu ya. Kalau kita punya garis bilangan, ini adalah Y itu berada pada selang 8 sampai 16. 8 sampai 16, misalkan seperti ini. Di arahnya yang ini. Kemudian Y untuk yang pernyataan kedua ya, dari min 4 sampai dengan 12. Ini min 4 sampai 12. 12 itu di sini ya. Nah, seperti ini. Irisan dari keduanya itu adalah daerah ini kan. Berarti irisannya adalah Y di antara 8 sampai 12. Seperti itu. Kemudian untuk M-nya, kita buat di sini aja, M-nya lebih dari 0 dan kurang dari 2. 2 itu misalkan di sini, ke sana ya. Irisannya adalah ini. Jadi M itu berada di antara 0 sampai dengan 2, gitu. Nah, kalau misalkan di antara 0 sampai dengan 2, itu gimana sih gambarnya gitu ya? Ini kita hapus dulu. Dan kita tahu bahwa ini adalah 4. Jika Y-nya adalah, atau M-nya adalah 0, maka dia garisnya mendatar seperti ini. Tapi kalau kalau M-nya adalah 2, atau Y sama dengan 2X, itu gambarnya kira-kira begini. Ini jika X-nya 4, ini 8 ya. Ini gambar gini. Nah, seperti itu. Ini adalah Y sama dengan 2X. Kalau Y sama dengan 0X itu kayak gini. Itu garis mendatar ya. Jadi, si garisnya itu bisa horizontal seperti ini, atau bisa juga sampai Y sama dengan 2X. Kayak gini juga boleh. Gitu ya. Pokoknya dia dari sini sampai ke sana. Oke. Nah, sekarang kita lihat gradiennya. Atau nilai Y-nya. Y-nya itu dari 8 sampai 12. Jadi Y-nya 8 di sini sampai 12 kira-kira di sini ya. Jadi ini adalah garis edarnya. Jadi seumpama di sini pun, maka segitiga tersebut kayak semacam bersinggungan dengan garisnya ya, seperti ini. Tapi tidak memotong. Hanya sekedar bersinggungan. Kalaupun Y-nya di 12 di sini, atau di 10 lah misalkan ya, maka dia gambarnya akan seperti ini. Misalkan di 10, di sini, gambarnya kayak gini. Sehingga dia tidak memotong. Jadi, kesimpulannya adalah, ketika dua pernyataan bersama-sama digunakan, kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah tidak memotong. Gitu ya, hanya menyinggung saja. Sehingga jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang C. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika 13 dikurangi 3 dikali 8 dibagi P pangkat setengah sama dengan 1, maka P sama dengan berapa? Gitu ya. Ini tipe soal UTBK yang format isian ya. Jadi teman-teman, di sini kita harus tahu bahwa kalau kita menjumpai bentuk eksponen gini, kayaknya lebih enak kalau kita ubah ke dalam bentuk akar. Oke. Jadi kalau kita punya P pangkat A per B gitu ya, misalkan seperti itu sama aja P pangkat A per B gitu. Jadi kalau di kasus kita ini, ya mungkin kamu udah tahu ya, bahwa kalau P pangkat setengah, ini cepat aja Kak, P pangkat 1
per 2 ya. Jadi bisa kita tulis akar P. Gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis ulang menjadi 13 dikurangi 3 dikali 8. 3 dikali 8 dibagi akar P. Sama dengan 1. Oke? Ingat ya, operasi perkalian dan operasi pembagian harus didahulukan daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke? Jadi kita kerjain ini dulu. Kalau sudah selesai, baru kita hasilnya kita kurang 13 dikurangi hasilnya tersebut. Hasilnya adalah 1. Yang kita tahu sih, ini tuh nilainya berapa nih? Kita kayak bertanya, 13 dikurangi berapa? 13 dikurangi berapa? Sama dengan 1. 12 kan ya? Jadi, kita bisa tulis di sini 3 dikali 8 dibagi akar P itu sama dengan 12. Ya, karena 13 dikurangi 12 adalah 1. Oke, berikutnya, kalau kita mau dapetin nilai dari P, yang tadinya penyebut, itu bisa kita jadikan pembilang atau di atas ya. Caranya adalah kedua ruas dikalikan akar P. Oke, jadi kalau kedua ruas dikalikan akar P, ini kalikan akar P, ini dikalikan akar P, sehingga ini kita bisa cancel out, kita bisa coret gitu ya. Sehingga 3 kali 8 itu adalah 24, sama dengan 12 akar P. Oke? Sehingga kita bagi kedua ruas dengan 12. 24 dibagi 12, ini adalah akar P. Kemudian ini adalah 2 sama dengan akar P. Nah, berapakah nilai P-nya? Ya, jadi kita bisa kuadratkan kedua ruas, jadi 4 sama dengan P. Oke? Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 ini adalah 4. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari huruf U, T, B, K, dan N dari kiri ke kanan dengan huruf B dan K harus berdekatan. Adalah berapa? Lagi-lagi ini tentang format isian ya. Oke, jadi kita harus menyusun ke 5 huruf berbeda tersebut. Jadi kita bikin 5 slot terlebih dahulu. Dan ketentuannya itu B dan K harus berdekatan. Oke. Jadi kalau misalkan huruf B dan K harus berdekatan, kan bisa aja BK. Misalkan kita ambil contoh dulu aja ya, dengan apa yang kita inginkan. Bisa BK, bisa juga KB kan ya. KB, seperti ini. Oke, jadi kita coba lihat dulu untuk skenario yang pertama, di mana kondisinya B itu di sebelah kiri, K-nya sebelah kanan. Oke. Jadi karena B dan K itu harus berdekatan, ini seolah-olah kita kurungin, ya, kita penjarakan gitu ya. Ini nggak boleh lepas, atau ini dianggap sebagai satu elemen. Oke. Dan elemen yang lain, BK udah masuk ya, yaitu U, T, dan N. Jadi kita masih ada U, T, dan N. Ada 3 elemen yang lainnya. Ini akan kita masukkan ke dalam sini. Kita coba masukkan aja dulu ya. Salah satu contohnya itu adalah seperti ini. U, T, dan N. Jadi di sini, ini tuh ada 4 elemen. Elemen pertama, elemen kedua, ketiga, dan keempat. 4 elemen ini akan kita acak-acak. Akan diacak-acak posisinya ya. Nah, banyaknya pengacakan ini, oke, jadi elemen yang BK ini tuh boleh yang paling kanan, terserah lah pokoknya. Jadi kalau diacak-acak, maka rumusnya adalah 4 faktorial. Jadi kalau ada N elemen diacak-acak, maka total pengacakannya adalah N faktorial. Oke. Tapi ingat ya, N elemen ini harus berbeda. Oke, harus berbeda baru bisa pakai rumus ini. Oke. Jadi karena ada 4 elemen yang berbeda diacak-acak, maka ini 4 faktorial. Berapakah 4 faktorial itu? Kita balik lagi ke definisi faktorial. Apa sih faktorial itu? Jadi 4 faktorial itu maksudnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Gitu ya, sampai 1 aja. Sehingga kita hitung di sini 4 kali 3 itu 12, 12 kali 2 adalah 24 cara.
Oke, jadi untuk kondisi ketika B-nya di sebelah kiri, K-nya sebelah kanan, maka ada 24 cara. Bagaimana dengan kondisi yang kedua, yaitu ketika K-nya di sebelah kiri dan B-nya sebelah kanan? Gimana nih? Sama aja ya sebenarnya ya. Banyaknya cara juga bakal sama dengan kondisi yang pertama. Ini UTN ya. Jadi ada 4 elemen berbeda yang akan diacak-acak, maka akan ada 24 cara juga. Oke, jadi totalnya 24 cara ini ditambah 24 cara ini, yaitu 48 cara. Seperti itu ya. Oke Sobat Bima, sekarang kita masuk ke nomor 4. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut. 3, 5, 6, dan seterusnya sampai diakhiri dengan 9. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Berdasarkan informasi di atas. Jadi dari keempat pernyataan ini, ada berapa pernyataan yang benar gitu ya. Kita mulai dulu dari pernyataan yang pertama. Oke. Median, kumpulan data sama dengan modusnya. Oke, sekarang kita cari tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan median? Jadi median itu adalah data tengah. Setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu dulu. Kalau kita disajikan data seperti ini udah pasti dia dimulai dari yang kecil ke yang besar. Jadi kita tinggal lihat aja mediannya tuh tengah-tengahnya tuh yang mana. Jadi kita hitung dulu ya. Ada berapa banyak data di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu berarti genap. Ya, artinya genap. Oke, sekarang kalau misalkan kita punya data kayak gini nih, kita di luar dari soal ini ya. Misalkan kita punya soal 1, 2, 2, 3. Misalnya kayak gini ya, ada 4. 4 itu berarti genap ya, ada 4 data. Cara penentuan mediannya itu adalah data tengah ini, jadi data ke sini sama ke sini ditambah, jadi 2 ditambah 2 dibagi 2, gitu ya. Jadi data ke sini ditambah data ke sini dibagi 2, hasilnya adalah 2 kan. Jadi kita akan menghitung penjumlahan data ke setengah dari 12, yaitu 6 kan. Data ke 6 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, data yang ini. Ditambah data sampingnya, berarti data ini. Lalu dibagi 2. Jadi kayak kita tulis, median adalah 6 ditambah 7 dibagi 2. 6 tambah 7 adalah 13, dibagi 2 adalah 6,5. Itu adalah mediannya ya. Sementara apa itu modus? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi kalau kita lihat di sini 6 disebutkan 4 kali. Ini berarti modusnya adalah 6. Tidak ada lagi data lain yang lebih sering muncul dibandingkan 6. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa pernyataan median sama dengan modus itu salah ya. Yang benar median itu lebih besar daripada modus. Jadi pernyataan 1 salah. Oke, lanjut ke pernyataan 2. Rata-rata kumpulan data kurang dari 6. Nah, gimana nih kita menghitung rata-rata? Jadi rata-rata itu berarti semua data dikumpulkan ya, dijumlahkan. Jadi 3 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 9, lalu dibagi. Ya, jadi ini penjumlahan datanya, 3 ditambah 5 ditambah 6-nya ada 4 ya. Jadi 4 kali 6. 7-nya ada 3, jadi 3 kali 7. 8-nya ada 2, 2 kali 8 tambah 9. Oke, setelah kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan banyaknya data. Di sini tadi ada 12 data ya. Baru kita hitung. 3 tambah 5, 8. Ini adalah 8. 4 kali 6 adalah 24. 3 kali 7 adalah 21. 2 kali 8, 16. Ini 9 ya. 21 ditambah 9 berapa? 30. Oke. 24 tambah 16. 40. 30 tambah 40 adalah 70. Jadi 78. Dibagi 12. Oke. Berapa nih nilai 78 dibagi 12? Ya, kalau misalkan kita lihat ya, 12 kali 6 aja 72 nih. Yang pasti ini tuh lebih besar daripada
72/12, which is ini adalah 6. Oke, karena 72 dibagi 12 adalah 6. Jadi, pasti dia lebih besar daripada 6 harusnya ya, rata-ratanya itu. Jadi, ini pernyataan salah. Oke. Berikutnya, kita masuk ke nomor 3, pernyataan 3. Modus kumpulan data kurang dari jangkauan. Modusnya adalah 6, kita tahu. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah data yang paling besar dikurangi, yang paling besar itu adalah 9, dikurangi data yang paling kecil, yaitu 3, yaitu 6. Modus, yaitu 6, kurang dari jangkauannya, yaitu 6. Benar atau enggak? Ya salah lah. Harusnya sama dengan ya. Berikutnya, nomor 4, median kumpulan data sama dengan rata-ratanya. Median itu 6,5, rata-ratanya itu 78/12. Berapa itu? Ya, ini kalau misalkan kita sederhanakan, 72 ditambah 6/12. Betul ya? 72 dibagi 12 itu adalah 6. 6/12 itu adalah 0,5 atau 6,5. Oke, berarti benar ya bahwa nilai dari rata-ratanya itu 6,5 sama dengan mediannya yang juga 6,5. Jadi ini pernyataan yang benar. Sehingga bisa kita simpulkan soal nomor 4 ini ada satu pernyataan yang benar, yaitu pernyataan yang 4. Kamu jawabnya jangan yang ini ya, tapi jawabnya yang ini. Oke, jadi jawabannya adalah B, yaitu 1 pernyataan. Oke, Sobat Bima, kita mulai masuk ke soal nomor 5. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 1 min x kuadrat. Grafik fungsi g diperoleh dari pencerminan grafik fungsi f terhadap garis x sama dengan 1. Oke, jadi kita masih belum tahu grafik fungsi g itu seperti apa. Oke, untuk bisa mengetahui grafik fungsi g seperti apa, kita perlu menggambar dulu nih, fungsi f itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini fungsi f itu adalah 1 min x kuadrat. Fungsi ini dimulai dari menggambar sumbu y dan sumbu x-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita gambar dulu min x kuadrat nih. Tentu kamu tahu ya, bentuk dari min x kuadrat itu seperti apa. Gambarnya seperti ini. Oke. Ini adalah y sama dengan min x kuadrat. Kemudian, 1 min x kuadrat itu didapat dengan menambahkan 1, atau artinya menggeser satu satuan ke atas, sejauh satu satuan. Jadi, yang hitam-hitam ini, kurva ini digeser ke arah atas sejauh satu satuan. Jadi, gambarnya akan seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kurva tersebut memotong sumbu x di 2 titik. Nah, kita mau tahu nih, berapa nih dia yang memotong. Kita bisa memasukkan nilai f-nya itu 0, 1 min x kuadrat, kita mencari nilai x yang membuat nilai y-nya, atau ketinggiannya itu 0. Ini kita bisa gunakan metode faktorisasi. Ini 1 min x dikali 1 plus x. Oke. Jadi penyebab 0 dari 1 min x, dari sini tuh akar-akarnya adalah 1 min x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Sekarang dari sini ya, 1 plus x sama dengan 0, maka x-nya adalah min 1. Jadi ada 2 nilai akar, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Jadi sini min 1, di sini 1. Nah, pada saat di x sama dengan 1, itu ada cermin. Jadi kayak ada cermin gini ya. Sehingga kurva yang hitam ini akan kita cerminkan terhadap cermin yang berwarna merah ini. Oke. Nah, konsep pencerminan apa? Kalau kita punya benda dan ini adalah cerminnya, maka jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi jaraknya ini sama ya. Demikian juga kasus ini. Ini puncak dari parabola hitam ke 1, itu jaraknya 1, maka kesananya juga 1. Berarti ini di 2. Karena 1 tambah 1, 2 ya. Di sini. Sehingga kalau kita gambar hasil pencerminannya, itu akan seperti ini.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah fungsi Gx. Jadi fungsi Gx ini seolah-olah hasil pergeseran parabola hitam digeser ke arah kanan. Oke, digeser ke arah kanan sejauh 2 satuan. Oke. Jadi Gx itu sama dengan fx, fungsi f yang digeser ke arah kanan. Kanan itu berarti negatif gitu ya.